Bab 155. TL oleh Bagelson. Mengangkat kepalanya, mata Tang San sekarang sudah benar-benar membiru. Mubai, Fatih, bersiap untuk menyerang Guru Zhao habis-habisan. Dia akan keluar. Gunakan Hell White Tiger. Aku akan kusut dengan Dekan Flender. Rongrong, tidak perlu memikirkanku. Tingkatkan mereka dengan seluruh kekuatanmu. Petik 2. Baik. Petik 2. Semua orang berteriak keras. Dai Mubai dan Zhu Zuqing langsung berlari menuju satu sama lain, dan pagoda ubin 9 harta karun di tangan Ning Rongrong berkobar dengan cahaya. Instan Dai Mubai dan Zhu Zuqing bertabrakan, seluruhnya 6 sinar ditembakkan dari pagoda ubin 9 harta karun, 3 jatuh pada masing-masing. Pada peringkat ke-60, tingkat amplifikasi yang Ning Rongrong bisa keluarkan sangat mengerikan. Jangan lupa bahwa ayahnya, Master Seven Tileglaze Tile School Ning Fengzi, juga hanya 70 sesuatu spirit sage. Dia hanya memiliki satu kemampuan roh lebih dari dia. Sekarang, tingkat kemampuan rohnya masing-masing dapat meningkat telah mencapai 70% yang mengerikan. Apa yang dia tuangkan ke Dai Mubai adalah peningkatan kekuatan roh, peningkatan kekuatan, dan peningkatan kelincahan, 3 kemampuan roh ini. Cara yang sangat mengesankan tiba-tiba menyebar dari inti tabrakan Dai Mubai dan Zhu Zuqing. Cahaya menyilaukan dari pagoda ubin 9 harta karun membuat mereka berkembang secara eksponensial setelah penggabungan mereka. Dalam sekejap mata, seekor putih salju, lebih dari 20 meter, harimau putih raksasa muncul entah dari mana dengan sepasang sayap tumbuh dari punggungnya. Bagi sebagian besar siswa, ini adalah pertama kalinya melihat kemampuan fusi roh, dan dibandingkan dengan sebelumnya, macan putih neraka ini tidak semelaya sebelumnya, tetapi seperti harimau ganas sejati, memberikan perasaan yang nyata. 2 Spirit Masters peringkat 60 menggunakan kemampuan fusi roh bisa mencapai setidaknya tingkat peringkat ke-70, dan terlebih lagi ketika Zhu Zuqing dan tingkat kompatibilitas Dai Mubai serta peningkatan 70% yang menakutkan dari 9 pagoda ubin mengkilap 9 harta karun. Saat ini, aura macan putih neraka meletus dengan sudah melampaui Zhao Wuji sebelumnya dalam semua aspek. Tepat pada saat ini, dengan ledakan keras, lapisan penjara biru perak yang tak terhitung jumlahnya yang meliputi Zhao Wuji tiba-tiba terbuka, cincin roh ke-8 Vajra Bear yang kuat bermekaran. Beruang raksasa hitam yang sudah tiba-tiba melompat, itu adalah kemampuan roh kelima Zhao Wuji, Gravity Cruise. Ketika sepenuhnya menggunakan Gravity Cruise di bawah pengaruh spirit avatar, kekuatannya sebagai spirit Douluo benar-benar terbawa. Meskipun dorongan Blue Silver Domain sangat hebat, penjara Blue Silver pada akhirnya hanyalah kemampuan roh keempat Tang San. Dengan kemampuan roh besar kelima dan ketujuh Zhao Wuji digabungkan, ia segera menerobos. Namun, bertemu dengannya, adalah kaki harimau yang sangat besar. Zhao Wuji menyerang dengan satu telapak tangan hampir secara tidak sadar. Namun, dibandingkan dengan cakar harimau itu, bahkan di negara avatar roh, cakar beruangnya masih tampak agak kecil, untuk mengatakan apa-apa tentang jumlah besar kekuatan roh yang baru saja dia keluarkan. Dengan suara keras, tubuh Zhao Wuji benar-benar ditampar, terbang ke kejauhan. Pada saat ini, Zhao Wuji benar-benar terpana, dia bahkan tidak mengerti mengapa dia ada di udara. Flender secara alami juga mendengar Tang San berteriak, dan respons pertamanya adalah menyerang langsung ke Tang San, tanpa ragu sedikitpun. Dia terlalu akrab dengan 7 iblis Shrek, dan jika dia ingin mengalahkan tim mereka, dia pertama-tama harus mengandung Tang San. Namun, bertemu dengannya, adalah sarang laba-laba yang sangat besar. Kemampuan roh ketiga Tang San, Spiderweb Restrain, berkembang. Dengan kebangkitan kedua Kaisar Biru Perak, dan di bawah pengaruh domain perak biru, diameter sarang laba-laba mencapai 30 meter yang menakutkan. Spiderweb yang sangat awet menyebar secara praktis dalam sekejap. Bahkan Flender tidak memiliki keinginan untuk terlibat dengan spiderweb Tang San. Tiba-tiba terhenti di udara, cakar elang berayun keluar, kemampuan roh keempat mencerahkan, 10 garis bilah udara yang sangat tajam terpotong. Namun, Flender tidak berharap bahwa bilah udara yang ia harapkan dapat dengan mudah memutus sarang laba-laba hanya membuatnya berputar, tanpa menyebabkan kerusakan besar pada sarang laba-laba. Blue Silver Emperor Spiderweb dengan amplifikasi penuh Blue Silver Domain, bagaimana itu bisa dengan mudah dihancurkan. Dan saat ini juga ketika Zhao Wuji ditampar oleh Hell White Tiger. Cahaya Nine Tracer Glaze Tile Pagoda muncul lagi. Kali ini 4 garis penuh cahaya melesat keluar, target mereka sayap yang sudah membubung tinggi, yang benar-benar terbuka, Evil Fire Phoenix Mahongjun.
Dan keempat garis cahaya ini adalah kemampuan roh kedua, ketiga, kelima, dan keenam masing-masing Ning Rongrong. Di kejauhan, berdiri di tepi dan menonton pertempuran, Liu Erlong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. 4 dorongan apa yang diberikan Rongrong pada Fatih? Mata Grandmaster secara tak terduga menampilkan cahaya Schadenfreude. Hari ini kita mungkin punya beruang panggang untuk makan malam. Jika aku tidak salah, kemampuan roh kelima Rongrong harus meningkatkan serangan, kemampuan roh keenam akan menjadi dorongan atribut. Petik 2. Peningkatan atribut. Apa itu? Liu Erlong bertanya dengan bingung. Grandmaster berkata, peningkatan atribut dapat dikatakan sebagai satu-satunya kemampuan roh yang paling signifikan dari Seven Treasure Glaze Steel School, di atas semua kemampuan roh ke-6 saat ini. Peningkatan atribut yang disebut akan memperkuat atribut tunggal paling kuat penerima. Dorongan Ma Hongjun tentu untuk nyala api Phoenix-nya. Dengan kata lain, saat ini dia tidak hanya memiliki kekuatan roh, kelincahan dan serangan yang meningkat 70%, tetapi efek nyala Phoenix-nya juga akan ditingkatkan sebesar 70%. Kali ini Wuji dalam kesulitan. Ketakutan Seven Treasure Glaze Steel Pagoda benar-benar muncul di peringkat ke-60. Liu Erlong menatap dengan mata terbelalak. Surga, monster kecil ini benar-benar tidak sopan. Grandmaster menyeringai. Alasan aku memintamu membuat 2 lawan 5 bukan 1 lawan 5 kemarin, selain bakat mereka sendiri, juga terkait dengan Rongrong. Dengan dia di sini, Tang San dan yang lainnya semua dapat dianggap sebagai Spirit Masters peringkat ke-70. Untuk mengatakan tidak ada dari mereka yang masih memiliki kemampuan fusi roh, dan kemampuan beberapa tulang roh. Bahkan, aku merasa bahwa pertanyaannya adalah apakah Bos Fu dan Wuji dapat bertahan selama 3 batang dupa. Rongrong seharusnya sudah dilatih ke tingkat jantung aperture 4 konstan. Tunggu dan lihat, sedikit kekuatan San masih belum sepenuhnya muncul. Petik 2. Zhao Wuji melemparkan penjara perak biru dan ditampar ke udara, tentu saja dia tidak akan membiarkan dirinya terus terbang. Kekuatannya langsung meletus, cincin roh ke-8 akhirnya menyala. Sebuah ilusi beruang raksasa muncul entah dari mana di belakangnya. Seluruh tubuh Zhao Wuji meletus dengan cahaya keemasan yang intens, udara di sekitarnya tampak membeku. Tubuh terbangnya tiba-tiba terhenti, kedua tinju bersamaan berkumpul di dadanya. Bola berdiameter 1 meter cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Saat ini, semua Akademi Shrek tampak bergetar seiring dengan penampilan cahaya keemasan ini. Namun, Hell White Tiger masih terus menyerang. Mirip dengan Zhao Wuji, cahaya putih terkondensasi di mulut Hell White Tiger yang dibentuk oleh Dai Mubai dan Zuzu King, secara bertahap berubah perak, bola yang tidak lebih kecil dari cahaya emas Zhao Wuji muncul entah dari mana. 2 lampu emas dan perak sama menyilaukannya dengan matahari. Ekspresi Grandmaster berubah sangat, dan dia buru-buru berteriak. Tabrakan di udara, apakah kamu ingin menghancurkan akademi? Petik 2. Zhao Wuji telah melepaskan kemampuan roh ke-8-nya pada saat putus asa, dan setelah mendengar kata-kata Grandmaster, dia sadar. Dengan cepat menyesuaikan sudutnya, bola cahaya keemasan di tangannya melesat ke udara. Dai Mubai dan Zuzu King tidak berani lalai juga. Bola cahaya perak sama-sama dibebankan ke langit. 2 bola cahaya yang mempesona naik tinggi ke udara dalam sekejap mata, seperti meteor mengejar bulan. Berada di udara, Flander tidak bisa menahan diri dari kutukan amarah. Sayap dengan cepat mundur, dia jatuh ke tanah. Bahkan jika dia juga adalah Spirit Douluo, dia masih tidak ingin menanggung akibat dari tabrakan 2 serangan level Spirit Douluo yang jelas di udara. Rasa itu pasti tidak baik. Tetapi pada saat ini, sudut mulut Tang San menunjukkan sedikit senyuman. Din Flander, kamu masih tetap di udara. Petik 2. 2 sinar biru terang tiba-tiba melesat dari mata Tang San, tanpa kilau cincin roh, dan bahkan lebih tanpa peringatan apapun. Praktis hanya dalam sekejap cahaya, kedua lampu biru itu sudah mencapai Flander. Itu adalah Purple God Light. Flander belum pernah melihat kemampuan Tang San ini, tetapi tekanan yang hebat membuat jantungnya berdetak. Tanpa waktu untuk merenung, dia hanya bisa dengan cepat memblokir di depannya dengan tangannya, kemampuan roh keenamnya tiba-tiba meletus. Seluruh tubuhnya dirender dalam lapisan cahaya kuning yang berat untuk memblokir pengeboman cahaya Dewa Ungu. 2 ledakan terdengar secara bersamaan. Satu berasal dari tabrakan bola emas dan perak itu, dan yang lain adalah Flander terhenti di udara di bawah serangan cahaya Dewa Ungu.
Serangan Purple Godlight meletus berdasarkan kekuatan spiritual yang dikompres oleh pikiran yang mengkondisikan tulang tengkorak kebijaksanaan, dan kekuatan serangan tusukan titik dorong di Flander. Meskipun dia mengandalkan kekuatan roh tirani dan kemampuan roh untuk memblokir serangan, rencananya untuk mendarat tertunda. Lampu emas dan perak meletus di udara, dan cahaya campuran dua warna itu tiba-tiba meledak keluar. Tekanan besar membuat seluruh Akademi Shrek gemetar hebat, suara ledakan yang menakutkan membangunkan seluruh Heaven Dow City. Hell White Tiger sekali lagi terpecah menjadi Zuzu King dan Dai Mubai. Setelah menyerang dengan kekuatan penuh mereka, dan menderita kejutan dari dua energi luar biasa yang bertabrakan, mereka tidak lagi mampu mempertahankan kemampuan fusi roh mereka. Zhao Wuji juga tidak merasa lebih baik. Jika dia berhadapan dengan macan putih neraka saja, mungkin dia masih bisa memiliki beberapa keuntungan, tetapi yang dihadapinya adalah macan putih neraka dengan dorongan 70% yang menakutkan dari pagoda ubin 7 harta mengkilap. Tabrakan ini justru sebaliknya kehilangannya. Tubuhnya terbang di udara, kali ini dia tidak bisa mengendalikan diri. Dan Ma Hongjun dengan sayap Phoenix api terbuka, hanya terbang menuju tempat dia jatuh. Itu kidan darah dalam diri Zhao Wuji bergolak, tetapi dia juga merasakan panas yang membakar di belakangnya. Tidak berani lalai, dia berhasil dengan susah payah mengembun kekuatan roh di dalam tubuhnya, dan baru saja akan menggunakan kontrol gravitas untuk mengubah lintasannya dan jatuh lebih cepat, mencegah bersentuhan dengan kekuatan menyimpan Ma Hongjun. Selama dia mendapat kesempatan untuk memulihkan napasnya, sebagai spirit Douluo, dia memiliki keyakinan untuk melanjutkan pertarungan ini. Bagaimanapun, Dai Mubai dan Zuzu King sudah sangat kelelahan, dan ancamannya secara alami juga menjadi jauh lebih kecil. Namun, tepat pada saat ini, Zhao Wuji tiba-tiba merasakan tubuhnya kencang, berkilau dan kristal biru perak kaisar sudah memutar dengan kuat di sekelilingnya. Kemampuan roh kedua Tang San, Parasite, telah diaktifkan pada saat ini. Parasit tidak terlalu kuat, tetapi tiba-tiba tidak ada bandingannya. Ketika dia terjebak di dalam penjara perak biru sebelumnya, benih kaisar perak biru sudah tersebar di atasnya. Dan pilihan waktu Tang Tang untuk menggunakannya, secara alami cerdik. Kontrol gravitasi yang semula direncanakan untuk dilepaskan terganggu pada saat yang sama ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Zhao Wuji bahkan merasakan duri yang terus tumbuh di Blue Silver Emperor menusuk kulitnya. Dan tepat pada saat ini, tubuhnya menyentuh tanah. Hong, suasana di sekitarnya langsung terdistorsi, batin Fire Phoenix Ascension, Ma Hongjun jatuh dengan dorongan ganda. Cincin roh keempat Fatih, Phoenix Cry Sky Strike, meletus secara bersamaan. Di dalam cahaya yang menyimpang itu, baru saja akan membuang kaisar perak biru, Zhao Wuji benar-benar melambat. Detik berikutnya, arus panas yang membakar sudah menyelimutinya. Amplifikasi menakutkan dari 9 harta karun mengkilap ubin pagoda membuat Fatih awalnya sudah sangat kuat. Kekuatan ledakan menampilkan efek 170%. Nyala api panas yang tak tertandingi berubah menjadi sebuah kolom besar nyala api Phoenix yang menjulang ke langit, dan di belakang Fatih, ilusi Phoenix menyebar sayapnya lebar-lebar, pilar api berdiameter lebih dari 5 meter langsung menenggelamkan Raja Cerah yang bergerak di dalam. Zhao Wuji tidak merasa enak, dan Flander di udara tidak jauh lebih baik. Serangan Purple Godlight membuat lengannya sakit seolah patah. Apa yang harus diblokir, namun, ia juga secara bersamaan merasakan aura yang mengerikan. Cahaya emas dan perak menyebar. Di dalam ledakan energi yang menakutkan itu, Flander terlempar seperti karung goni yang rusak, bahan peledak yang keras dan tiada taranya itu praktis bisa merobek pertahanannya hingga hancur. Dengan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di udara, Dekan Tuan langsung dipukul lebih dari 100 meter. Energi lembut mengalir ke Tang San dari belakang, arus lembut air langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Tang San segera merasakan kekuatan roh yang dikonsumsi dengan cepat pulih. Tidak perlu bertanya, itu adalah dorongan kekuatan roh Ning Rongrong. Apa yang dia dorong adalah batas atas kekuatan roh Tang San, dan efek saat ini secara alami adalah kekuatan rohnya yang dikonsumsi pulih. Di sisi lain, Zuzu King dan Dai Mubai juga menerima perlakuan yang sama. Api menghilang, Fatih membentangkan sayapnya dan terbang. Saat api Phoenix oranye itu perlahan-lahan surut, Zhao Wuji, kembali ke ketinggian aslinya, berdiri di sana. Namun, saat ini dia terlihat seperti patung batu bara yang sangat besar. Kekuatan serangan meledak Ma Hongjun benar-benar tidak ada duanya di antara Spirit Masters pada tingkat yang sama.
Apalagi ketika dia masih memiliki dorongan dari 9 harta karun ubin mengkilap. Tapi yang paling tidak bisa ditanggung oleh Zhao Wuji, adalah dorongan 70% pada efek nyala api. Saat ini, dia benar-benar berbau seperti daging panggang. Tentu saja, spirit Douluo tidak begitu mudah terluka. Ma Hongjun juga tidak punya keberanian untuk benar-benar pergi keluar. Karena itu Zhao Wuji tidak benar-benar rusak, tetapi bulunya sudah hancur total, dan luka bakar di kulitnya tidak akan pulih dalam 8 atau 10 hari. Para siswa yang menyaksikan sudah lama berubah tak bernyawa. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pertempuran ini yang awalnya tentang bertahan selama 3 batang dupa akan benar-benar berubah seperti ini. 2 Raja Roh, 3 Kaisar Roh, yang menghadapi 2 kekuatan tingkat spirit Douluo, benar-benar berubah menjadi hasil yang sepenuhnya tidak dapat ditanggung ini. Mayoritas siswa bahkan tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Dumbstruck menonton Shrek 5 Devils di tengah lapangan, apakah mereka benar-benar baru berusia 20 tahun. Flander tidak diragukan lagi adalah orang yang cerdik, dengan kesulitan besar mengatur untuk mengendalikan dirinya di udara. Melihat 5 monster berkumpul lagi di bawah serta penampilan menyedihkan Zhao Wuji, ia segera membuat keputusan. Saat ini, Liu Erlong baru saja menyalakan dupa kedua di tangannya. Dai Mubai menghela nafas. Sayangnya Ao kecil tidak ada di sini, kalau tidak, kita bisa pergi ke udara untuk mengejar Dekan Flander. Petik 2. Tang San tersenyum sedikit, berkata, siapa bilang kita tidak bisa mengudara karena Ao kecil tidak ada di sini? Ikuti aku. Petik 2. Sementara berbicara, 4 helai kaisar perak biru diam-diam melesat keluar, berputar di sekitar pinggang keempat. Saat berikutnya, Tang San sudah menarik ke atas, dengan cepat naik ke udara seolah-olah dia telah kehilangan efek gravitasi, langsung terbang ke arah Flander. Melihat Shrek 5 Devils terbang ke arahnya, Flander tidak bisa menahan untuk menatap dengan mata terbelalak. Tidak mungkin, San kecil, kamu bahkan bisa terbang. Senyum Tang San melebar, di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Din, kamu tahu, kami juga menghabiskan banyak kekuatan roh, terus berjuang untuk terluka dan menghabiskan energi tidak baik. Kami menuntut perdamaian, bagaimana menurut kamu? Petik 2. Flander segera mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Kekuatanmu cukup bagus, untuk dapat mengubah Dekan Zhao Wuji menjadi beruang panggang, kemajuanmu belum kecil. Baik, kita akan melakukannya seperti itu. Petik 2. Penampilan Zhao Wuji membuat mulutnya menyengat. Jika mereka melanjutkan, surga tahu, kejutan menyenangkan, apa yang akan diberikan 5 monster kecil ini kepadanya. Meskipun mereka tidak memiliki pengisian ulang Oscar, sangat jelas, kekuatan roh Ning Rongrong masih cukup untuk terus mendukung untuk waktu yang sangat lama. Lebih lanjut menambahkan kekuatan kontrol Tang San yang tidak dapat diukur oleh dewa atau iblis, dan semakin banyak kemampuan dari semua jenis, ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan. Suara mereka tidak terlalu keras, dan berada di udara, para siswa di bawah tentu tidak mendengarnya. Flander kembali menekan suaranya, mengatakan, kamu monster kecil, tetap beri aku sedikit wajah. Petik 2. Tang San dan Dai Mubai saling memandang. Keduanya melihat senyum di mata yang lain, dan mengangguk bersamaan. Flander menyeringai, siapa bilang mereka masih tidak bisa bermain. Dia dengan cepat berputar di udara, naik tajam melawan angin, dalam sekejap mata dia sudah menjadi burung hantu besar. Arus energi kuning tirani meletus di udara, dan Shrek 5 Devils berteriak praktis secara bersamaan, dengan cepat jatuh ke tanah. Sama seperti Flander yang menggunakan sayapnya untuk menamparnya. Kelima jatuh ke tanah, terhuyung-huyung dan mundur, Dai Mubai berteriak. Din Flander, tetap di tanganmu. Kami mengakui, kami terlalu banyak mengonsumsi kekuatan roh, itu tidak perlu dilanjutkan. Petik 2. Flander menahan sayapnya dan sekali lagi kembali ke bentuk manusia sebelum tatapan para siswa yang menyaksikan terbakar, mengangguk dengan belas kasih. Bahwa kamu bisa mengalahkan Dekan Zhao Wuji dengan sendirinya berarti kekuatanmu cukup bagus. Pertandingan pameran hari ini berakhir di sini. Petik 2. Saat ini, satu-satunya yang tertekan mungkin adalah Zhao Wuji. Setelah berubah menjadi beruang panggang, dia bahkan tidak berani bergerak, melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan roh di dalam tubuhnya untuk mengusir energi yang telah menyerangnya dari nyala api Phoenix Ma Hongjun. Mendengar kata-kata Flander dari atas, dia tidak bisa menahan tangisan secara diam-diam, kenapa aku selalu yang terluka? Tidak ada yang tahu siapa yang memimpin untuk bertepuk tangan,
tetapi tepuk tangan merebak seperti api. Setiap siswa Akademi Shrek bertepuk tangan dengan semua kekuatan mereka, tidak berhenti bahkan ketika telapak tangan mereka dipukuli merah. Pertempuran yang luar biasa. Mereka melihatnya secara praktis untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Melihat Shrek 5 Iblis dengan tatapan panas yang membakar, posisi idola mereka terus naik di dalam hati mereka. Orang yang gigih secara alami melihat bahwa akhir dari pertandingan pameran ini agak ceroboh. Dean Flander tiba-tiba tumbuh lebih kuat, atau mungkin Shrek 5 Devils tiba-tiba menjadi lemah. Jika mengamati dengan cermat seseorang bahkan bisa melihat bahwa Ning Rongrong pada akhirnya sudah menyerah pada 9 pagoda ubin 9 harta karun, ini jelas sesuatu yang tidak bisa muncul dalam pertempuran. Tentu saja, tidak ada yang akan menyelidiki ini secara mendalam. Yang penting bagi para siswa adalah bahwa pertempuran itu cukup cemerlang, membiarkan mereka melihat terlalu banyak kemampuan roh yang menyilaukan serta aplikasi ilahi yang terampil. Mereka kemudian mengerti bahwa kemampuan roh masih bisa digunakan seperti itu. Itu bukan hanya melepaskan kekuatan roh untuk mengeluarkan kemampuan roh, mereka masih membutuhkan kontrol yang tepat seperti Tang San. Di lapangan, rumput perak biru yang tumbuh cepat perlahan-lahan menjadi tenang, perlahan-lahan menyusut kembali ke penampilan aslinya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya Tang San yang bisa merasakan bahwa rumput perak biru ini juga bersorak gembira, bersorak untuk mereka mendapatkan makanan dari Kaisar Perak Biru. Di tengah senyum, wajah Tang San menunjukkan jejak cahaya redup yang samar, kedua tangan melipat dadanya, setiap kali cahaya cerah di matanya berkedip, udara akan menjadi sedikit beku. Dai Mubai meletakkan satu tangan di bahu Tang San. Baginya, pertarungan ini barusan terasa seperti dia telah kembali ke 5 tahun yang lalu. Hanya ketika bertarung bersama Tang San barulah pertarungan bisa memberinya perasaan senang dan tanpa hambatan. Hanya dengan Tang San perkelahian bisa menjadi sangat sederhana. Guru kelas siswa berusaha keras untuk menjaga ketertiban. Untuk mencegah kerusuhan, Shrek 5 Devils dengan cepat mundur terlebih dahulu. Luka Zhao Wuji tidak serius, hanya kulitnya masih perlu waktu untuk sembuh. Setidaknya sebelum Shrek 5 Devils pergi, dia dengan muram tidak muncul kembali. Saat itu, ia dibuat sama tertekannya dengan senjata tersembunyi Santang. Setelah melalui pertandingan pameran kali ini, Zhao Wuji diam-diam bersumpah bahwa, tidak peduli apa, ia tidak akan pernah bertukar petunjuk dengan monster kecil ini lagi. Kantor dekan, Flander agak tak berdaya memandangi anak-anak yang dilihatnya sendiri tumbuh besar di depannya. Selain tidak berdaya, dia bahkan lebih bersyukur. Mereka benar-benar telah tumbuh dewasa. Di peringkat ke-60, mereka sudah memiliki kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Mereka benar-benar bisa berkeliaran di dunia guru roh. Dia bahkan lebih percaya bahwa, terlalu lama, anak-anak ini akan mengungguli dia. Mereka adalah generasi emas sejati dari dunia guru roh. Monster kecil, apa rencanamu selanjutnya? Meskipun kata-kata ini diucapkan kepada semua orang, pandangannya terutama tertuju pada Tang San dan Ma Hongjun. Masa depan Ning Rongrong secara alami adalah untuk menerima posisi Master Seven Treasure Glaze Steel School. Ini adalah pilihannya yang tak terelakkan. Adapun Dai Mubai dan Zhu Zuqing, mereka harus bekerja lebih keras untuk gelar bintang Luo Imperial jika mereka ingin terus ada. Menilai dari keadaan mereka saat ini, mereka dapat dengan jelas menyelesaikan tugas ini. Tapi Ma Hongjun dan Tang San berbeda. Tidak ada masa depan yang cerah. Bahkan jika Tang San sudah mendapatkan pengakuan dari Clear Sky School, dia masih tidak. Karena Clear Sky School berada dalam pengasingan, itu tidak akan muncul setidaknya sebelum Tang San menyelesaikan tugas 10 tahun itu. Karena itu, Flander mengajukan pertanyaan ini. Ma Hongjun berbicara lebih dulu. Guru, bertahun-tahun berkeliaran di luar sudah cukup baik. Aku tidak ada hubungannya. Selain itu, tanpa berusaha keras, aku akan ketinggalan. Jika kamu ingin melindungi satu-satunya murid kamu, maka aku akan tinggal di akademi. Aku akan mengikuti kamu dan Grandmaster untuk berkultivasi. Jika kamu ingin aku mengajarkan sesuatu, aku juga tidak akan keberatan. Petik 2. Mata Flander cerah. Jadi kamu punya sedikit hati nurani. Lalu tinggal, kamu tidak akan makan sendirian. Petik 2. Fatih menyeringai, jelas agak senang dengan dirinya sendiri. Kesamping, Dai Mubai tersenyum. Keputusan orang ini untuk tetap jelas memiliki beberapa tujuan. Dean Flander, hati-hati. Petik 2. Flander melirik lemak. Ma Hongjun buru-buru berkata dengan tegas. Guru,
Jangan dengarkan omong kosong Bos Dai, tujuan apa yang bisa aku miliki? Aku tinggal untuk menemani kamu. Namun, kamu harus melindungi aku, kalau Guru Zhao ingin membalas dendam kepada aku, dengan saudara laki-laki ketiga dan yang lainnya pergi, aku tidak bisa melawannya. Petik 2. Dai Mubai melengkungkan bibirnya. Orang lain mungkin tidak mengenal kamu, tetapi tidak memberitahu aku bahwa aku tidak tahu. Kamu memutuskan untuk tetap pasti karena Tos dan teman sekolah SMP yang pemuja barusan. Din, pikirkan itu. Setelah kita semua pergi, bukankah Fatih akan menjadi satu-satunya anggota Shrek Seven Devil yang tersisa di sini? Itulah fokus dari 10.000 mata. Pada saat itu, menipu beberapa wanita muda cantik tidak akan menjadi masalah. Hidup di tengah-tengah penghormatan seperti itu juga bisa memuaskan kesombongannya. Fatih, beritahu aku kalau aku benar. Petik 2. Wajah Ma Hongjun merah padam. Kentutmu benar, aku orang yang terhormat. Jangan mengira aku adalah kamu. Aku dapat berbicara tentang semua hal yang kamu lakukan saat itu. Benar-benar kembar identik. Melihat tatapan Dai Mubai yang ganas, dia akhirnya tidak berani mengatakan apapun. Flander tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia memahami muridnya dengan sangat baik, dan apa yang dikatakan Dai Mubai setidaknya 70% mengapa dia setuju untuk tinggal. 30% lainnya adalah seperti kata Fatih sendiri. Namun, meski begitu, murid langsungnya yang tinggal di sisinya membuatnya sangat bahagia. Pandangannya beralih ke Tang San. Little San, kalau begitu. Tang San merenung, dan berkata, pertama-tama aku akan pergi mencari Xiao Wu, lalu mendapatkan cincin roh ke-6ku di Stardew Great Forest. Adapun setelah itu, aku akan memikirkannya ketika aku menemukan Xiao Wu. Mungkin aku akan tinggal di Stardew Great Forest untuk berkultivasi dengannya, mungkin juga kita akan kembali, atau mungkin berkeliaran di seluruh budidaya benua. Meskipun kekuatan roh kita saat ini masih bisa dihitung untuk sesuatu, dibandingkan dengan kekuatan nyata kita masih jauh jaraknya. Dan jarak ini harus ditutup dengan usaha kita sendiri. Petik 2. Flander mengangguk, berkata, jika kamu tidak memiliki tempat yang cocok, kamu hanya kembali. Gerbang akademi akan selalu terbuka lebar untuk kamu. Apapun yang kamu temui, kamu dapat kembali. Bahkan Spirit Hall harus memikirkannya jika mereka ingin pindah ke Akademi Shrek kami sekarang. Bagaimanapun, mereka masih tidak akan berani menjadi musuh kedua kerajaan besar itu secara langsung. Petik 2. Saat ini, Grandmaster tiba-tiba berbicara. Little San, kapan kamu memutuskan untuk pergi? Tang San memandang Grandmaster, mengatakan, Guru, aku berencana berangkat besok pagi. Meskipun tidak ada banyak kesempatan untuk bertemu saudara aku lagi, aku sangat khawatir tentang Xiao Wu. Kami belum pernah bertemu selama 5 tahun, aku tidak tahu bagaimana dia. Bagaimana dengan ini, kami akan menetapkan janji 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun, kita akan bertemu di akademi lagi. Pada saat itu, Ao kecil seharusnya juga kembali, dan aku akan membawa Xiao Wu, kami Shrek Seven Devils dapat berkumpul secara keseluruhan sekali lagi. Petik 2. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak, mengatakan, itu bagus. Orang tua aku masih berada di puncak kehidupannya, bahkan jika aku telah menjadi putra mahkota, untuk saat ini masih tidak mungkin untuk menjadi bupati, ada banyak waktu. Lalu dalam 5 tahun, Little San, tampaknya meskipun kekuatan roh kamu saat ini tidak sama dengan kekuatan aku, kamu masih di atas aku dalam kekuatan. Dalam 5 tahun, aku akan berjuang untuk membalikkan itu. Petik 2. Tang San tersenyum. Maka kamu harus berusaha keras. Kekuatan aku saat ini bukan hanya apa yang kamu lihat hari ini. Petik 2. Dalam pertandingan eksibisi hari ini, dia setidaknya belum menggunakan Dead God Domain dan Eight Spider Lances. Kemampuan roh kelima tidak muncul juga. Tentu saja, cincin roh kelima dan keenam Dai Mubai juga belum terungkap. Flander menghela nafas ringan. Aku benar-benar berharap melihat kalian semua menjadi judul Douluo. Aku harap aku bisa menunggu sampai hari itu. Lalu, aku bisa menutup mata dan mati dengan puas. Pada saat itu akademi akan diserahkan kepada kamu. Petik 2. Grandmaster tidak menambahkan apapun pada kata-kata Flander, tetapi Tang San tidak akan mengabaikan keengganan untuk berpisah dalam tatapan Grandmaster saat dia memandangnya. Tang San telah berpikir dengan benar, begitu dia menemukan Xiao Wu, dia pasti akan kembali untuk menemani gurunya selama beberapa waktu.
Dia jelas mengerti bahwa meskipun Grandmaster dan Liu Erlong adalah suami istri yang nominal, mereka benar-benar bukan suami dan istri yang sebenarnya, dan bahkan lebih tidak akan memiliki anak. Bagi Grandmaster, dia seperti putra satu-satunya, dan dia juga ayah kedua Tang San. Dibandingkan dengan Tang Hao, Grandmaster belum berinvestasi sedikit pun padanya. Pemandangan malam itu sangat sunyi, dengan hanya suara angin, awan hitam menutupi cahaya bintang-bintang dan bulan, membuat bumi tampak lebih gelap. Di luar kastil Seven Treasure Glaze Stile School, dua murid yang bertugas untuk berpatroli berjalan-jalan di luar. Ekspresi mereka tampak agak lelah, tanpa sadar berjalan ke depan. Sebagai salah satu dari 7 sekte besar saat ini, Clear Sky School juga berada di pengasingan selama bertahun-tahun. Seven Treasure Glaze Stile School telah menjadi sekte utama selain dari Spirit Hall. Itu juga sekte guru roh terkaya. Posisi mereka di dunia guru roh sangat ditinggikan. Bahkan Spirit Hall tidak dapat mempengaruhi mereka. Hanya karena ini bahwa lokasi kastil sekolah Tile Pagoda 7 harta karun telah tenang terlalu lama, sejauh para murid yang bertugas ini tidak perlu terlalu serius. Mereka tidak percaya seseorang akan memiliki pemikiran untuk pindah ke Seven Treasure Glaze Stile School. Menggigil kedinginan, murid yang berpatroli di sebelah kiri itu tiba-tiba berkata kepada murid yang berpatroli di sebelah kanan. Yi kecil, mengapa aku merasa sangat dingin? Kamu pilek. Yi kecil membuka matanya sedikit lebar untuk melihat ke depan. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang agak lama dalam sehari, dan saat ini pikirannya terus-menerus diserang oleh kelelahan. Murid berpatroli kiri menggelengkan kepalanya, mengatakan, "Tidak, kami Spirit Master sangat jarang jatuh sakit. Mungkin aku terlalu sensitif. Tunggu aku akan buang air kecil sendiri." Petik 2. Berbicara, dia berjalan ke semak yang tidak jauh. Yi kecil berdiri agak bosan, menunggu rekannya. Daerah yang mereka patroli berjarak 1 kilometer dari kastil Seven Treasure Glaze Stile School. Patroli seluas itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Tiba-tiba, Yi kecil hanya menutup matanya karena kurang tidur, menangkap cahaya redup. Segera setelah itu, telinganya bergerak-gerak. Sebagai murid yang berpatroli, Yi kecil tidak kuat, bisa bergabung dengan Seven Treasure Glaze Stile School lebih karena leluhurnya. Namun, ia masih memiliki kemampuan yang tidak bisa diharapkan oleh orang biasa. Mendengar rohnya sama dengan Flanders, seekor burung hantu. Perbedaannya adalah bahwa ada banyak jenis burung hantu. Flanders pandai berkelahi, sementara roh All-nya agak mewarisi kekuatan deteksi burung hantu. Burung hantu hampir sepenuhnya mengandalkan pendengaran untuk berburu di malam hari. Ini juga kemampuan Yi yang paling kecil. Telinga berkedut, dia mendengar suara sedikit jatuh. Mengandalkan pengalaman bertahun-tahun, dia bisa membedakan bahwa ini adalah suara kejatuhan manusia. Tidak berani lalai, dia buru-buru menegangkan pendengarannya sampai batas. Segera, serangkaian suara gemerisik mencapai telinganya. Meskipun sangat redup, suara-suara ini masih seperti ombak, mengalir dari segala arah. Musuh, serangan. Suara yang hampir menyedihkan terdengar berbeda di malam yang sunyi itu. Saat berikutnya, hawa dingin sudah menusuk rompinya, langsung melewati dadanya, menembus setiap organ dalamnya. Namun, sekolah Ubin 7 Harta Karun adalah sekolah Ubin 7 Harta Karun. Tepat pada saat dia menghadapi kematian, sebuah tabung bambu kecil dibuang oleh Yi kecil. Dengan peluit tajam yang menusuk telinga, cahaya merah melesat ke langit. Dalam sekejap mata meledak menjadi kembang api yang sangat indah. Bab 156. TL oleh Bagelson. Mayat Yi kecil meluncur dari tangan seorang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu jelas agak bingung. Saat ini, di belakangnya, orang-orang berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dalam gelombang. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara tua bertanya dengan marah. Api apa itu tadi? Tetua, itu mungkin sinyal. Saat ini jika kita tidak pindah sekarang, Seven Tile Glaze Stile School hanya akan lebih siap. Kamu bodoh, tidak tahukah kamu berapa banyak ini akan menambah kerugian kami? Serang. Petik 2. Seiring dengan perintah dari suara tua itu, bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar seperti air pasang, langsung menuju kastil Seven Treasure Glaze Stile School. Tetapi sekarang, setelah menerima sinyal peringatan, kastil Seven Pagoda Glaze Stile School sudah dengan cerah menyala. Pada cahaya pertama, Tang San mengambil cuti dari Grandmaster, Flanders, dan teman-temannya, berangkat di jalan sendirian. Dai Mubai,
Zhu Zuqing dan Ning Rongrong memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi. Lagi pula, tidak mudah untuk mengumpulkan waktu ini. Mereka tidak mendesak Tang San untuk tinggal, mereka semua bisa mengerti kegelisahannya untuk melihat Xiao Wu. Setelah meninggalkan Heaven Dou City, Tang San hanya mengambil arahnya, lalu dengan cepat berlari menuju hutan besar Stardou. Dalam hatinya, saat ini sudah tidak ada yang lebih penting daripada melihat Xiao Wu. 5 tahun, Xiao Wu, kamu baik-baik saja. Kamu harus aman. Petik 2. Akademi Shrek. Dai Mubai, Zhu Zuqing, Ma Hongjun, dan Ning Rongrong berkumpul di sisi Grandmaster, masing-masing menggambarkan secara rinci kemampuan roh dan kultivasi mereka sampai sekarang. Dalam hal teori, arahan Grandmaster sangat penting bagi mereka. Arah kultivasi akan sedikit berbeda untuk Spirit Masters pada tahap yang berbeda. Konsekuensinya, dengan arahan Grandmaster, mereka dapat menghindari banyak jalan memutar di jalan kultivasi mereka di masa depan. Mendengarkan masing-masing dari 4 akun, Grandmaster baru saja bersiap untuk mulai memberi mereka kuliah tentang teori, ketika ada ketukan mendesak di pintu. Grandmaster, sesuatu telah terjadi. Petik 2. Membuka pintu. Orang yang berlari di dalam adalah Tuan Roh Manis Pea Shaoxin. Dia juga dianggap sebagai cucu dari Akademi Shrek, dan saat ini menjadi direktur untuk pendidikan Spirit Master tipe makanan. Guru Shao, apa yang terjadi? Grandmaster agak heran menatapnya. Dalam pengalamannya, guru ini Shao selalu sangat tenang. Itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang membuatnya bingung. Shaoxin memandang Ning Rongrong ke samping. Di kantor dekan, Master Sekolah Ning telah datang. Petik 2. Grandmaster waspada dalam hati. Ke samping, Ning Rongrong bahkan lebih bingung, mengapa ayahnya tiba-tiba datang ke akademi. Mungkinkah itu karena dia? Dengan sangat cepat, semua orang mengikuti Shaoxin ke kantor Flander. Saat Ning Rongrong melihat ayahnya, dia tidak bisa menahan rasa terkejut. Memang, Ning Fengzi telah datang, dan Bon Douluo Gurong juga. Namun, dua kekuatan puncak Seven Treasure Glaze Style School ini secara tak terduga tampak sangat menyedihkan. Wajah Ning Fengzi pucat, dahinya bahkan berkeringat, pakaian yang dikenakannya agak acak-acakan. Keadaan seperti itu praktis mustahil bagi seseorang yang menghargai penampilan sebanyak dia. Gurong tampak semakin sedih. Wajahnya sama pucatnya, lengan kanannya terkulai lemas di sisinya, batuk dari waktu ke waktu, dadanya naik turun dengan keras seperti saat itu. Ayah, kakek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ning Rongrong melemparkan dirinya ke ayahnya, dengan gugup mencengkeram tangannya. Ketika dia merasa bahwa ayahnya tampaknya hanya mengambil kekuatan rohnya secara berlebihan, dan tidak terluka serius, hatinya agak rileks. Ekspresi Ning Fengzi sangat tidak sedap dipandang hingga ekstrim. Dan kata-katanya bahkan lebih menghancurkan bumi. Seven Hill Glaze Style School telah dihancurkan. Petik 2. Beberapa kata sederhana, tetapi semua orang yang memasuki pintu setelahnya tidak bernyawa. Seven Treasure Glaze Style School hancur. Itu adalah salah satu sekte yang paling tangguh di dunia saat ini. Sama dengan salah satu dari 7 sekte besar, pemahaman Grandmaster tentang Seven Treasure Glaze Style School adalah yang terdalam, dan apalagi yang lain, Seven Treasure Glaze Style School memiliki 2 judul Douluo, dan keduanya merupakan eksistensi yang sangat hebat di antara judul Douluo. Apakah itu Bon Douluo di depannya atau Sword Douluo yang dikenal memiliki serangan terkuat, keduanya adalah eksistensi yang sangat gagah. Terlebih lagi ketika Ning Fengzi hadir. Dengan penguatannya, kekuatan dari 2 judul Douluo bisa dibilang 2 kali lipat. Meskipun mereka hanya 2, mereka cukup untuk dihitung sebagai 4 judul Douluo dalam praktek. Dan sistem kekuatan yang disimpan oleh Seven Treasure Glaze Style School selama bertahun-tahun bahkan lebih hebat. Pertama bahkan tidak berbicara tentang hubungan mereka dengan Heaven Dou Empire, hanya Spirit Masters eksternal yang terhubung dengan Seven Treasure Glaze Style School yang berjumlah lebih dari 3.000. Selanjutnya menambahkan beberapa ratus murid yang berhubungan langsung dengan 7 harta karun Ubin Glaze Style Pagoda serta Spirit Masters yang telah mereka asuh, jumlah totalnya tidak kurang dari 5.000. Di dunia Spirit Master, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam hal jumlah, 6 sekte besar lainnya jauh dari mampu bahkan melihat punggung mereka. Jika orang lain mengatakan ini, Grandmaster dan yang lainnya hanya akan tertawa terbahak-bahak. Tapi kata-kata ini berasal dari mulut guru Seven Treasure Glaze Style School, Ning Fengzi, jelas itu bukan lelucon.
Flender menyerahkan secangkir teh. Sekolah Master Ning, memperlambat dulu, apa yang terjadi? Dia telah melihat ada yang salah dengan kedatangan Feng Zi, dan Cao Xin buru-buru memanggil Grandmaster, Ning Rongrong dan yang lainnya. Masih ada waktu untuk bertanya sekarang. Saat ini Shrek Academy dan Seven Treasure Glaze Style School keduanya dapat dianggap sebagai bagian dari rumah tangga Kekaisaran Heavendall. Tentu saja, posisi Shrek Academy masih jauh dari mampu dibandingkan dengan Seven Treasure Glaze Style School. Tetapi berada di faksi yang sama, Flender secara alami sangat prihatin dengan keadaan Seven Treasure Glaze Style School. Ning Fengzi dengan paksa menekan amarahnya, bernapas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata, "Tadi malam, Seven Glaze Style School diserang. Sisi lain memilih waktu mereka terlalu baik. Sama seperti 40% murid dalam sekte itu keluar untuk urusan bisnis, ketika bagian dalamnya kosong. Untungnya, mereka ditemukan oleh patroli murid sebelum serangan, yang segera memberi peringatan, memberi kami waktu untuk bersiap. Pertempuran berlanjut 4 jam penuh. Kerugian Seven Treasure Glaze Style School adalah bencana. Lebih dari 2/3 murid tewas. Selain itu, jumlah korban ini terus meningkat, kami terus-menerus belajar tentang kematian para murid di luar." Petik 2. Mendengar ayahnya mengatakan ini, hati Ning Rongrong sudah dalam kekacauan. "Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan apa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Itu tidak mungkin untuk sekte lain." Petik 2. Grandmaster berbicara dengan suara rendah. "Mereka pindah." Ning Fengzi mengangguk sedih. Di seluruh benua, selain mereka, siapa yang masih bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Kali ini, mereka bertekad untuk menang. Aku tidak berharap, Spirit Hall akan benar-benar kejam dan tanpa ampun. Petik 2. Setelah malam pertempuran yang berani, kami berhasil mengusir mereka. Ini masih berkat senjata tersembunyi yang diberikan Tang San kepada kami saat itu. Murid-murid sekte yang berhubungan langsung bersandar pada senjata-senjata tersembunyi ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi kerugian di antara para murid luar masih menjadi bencana. Terutama ketika bagian dari murid sekte luar tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat, menyebabkan kastil terungkap. Aku akan pergi menemui Yang Mulia sekaligus. Datang ke sini khusus untuk memperingatkan Grandmaster. Karena mereka pindah di Seven Glaze Style Pagoda School, klan naga biru petirmu, mungkin. Mendengar ini, Grandmaster tiba-tiba khawatir. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya terangkat seperti kucing yang menghadapi bahaya. "Tidak baik." Petik 2. Ning Fengzi menurunkan suaranya. "Beritahu sekte kamu sekaligus. Mungkin masih ada waktu." Kali ini mereka mengumpulkan tidak hanya Spirit Masters mereka yang berafiliasi, tetapi masih 4 orang sekte yang lebih rendah. Dalam serangan tadi malam, ada lebih dari 4 judul Douluo. Kalau tidak, kerugian kita tidak akan sebesar ini. Itu adalah Paman Sword yang mengambil luka-luka berat untuk secara serius melukai 3 lawan yang memaksa mereka untuk mundur. Tetapi Seven Glaze Style School pasti tidak akan bisa bertahan. Jika tebakan aku benar, sebelum terlalu lama, mereka akan kembali dalam pusaran debu. Karena mereka bertindak, mereka pasti tidak akan memberi kita kesempatan untuk bersantai. Karenanya, aku memutuskan untuk memindahkan sekte ini ke kota Heavendall. Mengandalkan kekaisaran untuk perlindungan. Seperti ini kita sementara bisa tetap hidup. Petik 2. Pada titik ini, dia perlahan berdiri. "Din Flender, Grandmaster, aku akan pergi dulu. Rongrong, kamu tinggal di akademi. Aman di sini. Setelah masalah selesai, aku akan menjemput kamu." Petik 2. Tepi mata Ning Fengzi berubah agak merah. 2.000 murid sekte. 2.000 murid sekte penuh telah menjadi mayat. Balai roh, kamu dan aku tidak bisa hidup bersama. Petik 2. Ning Rongrong tercengang. Sekarang dia juga mengerti, mungkin ayahnya tidak bisa memastikan siapa yang pindah tadi malam, tetapi selain Spirit Hall, yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan Seven Treasure Glaze Style School. Jika itu tidak ditemukan tepat waktu, mungkin tidak akan ada lagi satu orang pun yang masih hidup di sekte ini. Menonton punggung kesepian Ning Fengzi berjalan keluar dari kantor Flender, suasana hati segera menjadi sangat berat. Di dunia Spirit Master saat ini, dari 7 sekte besar, 4 berada di Heavendall Empire, mereka adalah 3 sekte atas, Clear Sky School, Seven Treasure Glaze Style School, dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan, serta salah satu dari 4 sekte bawah, Elephant Armored School. 3 sekte lainnya berada di Star Luo Empire. Seperti yang dikatakan Ning Fengzi,
4 sekte yang lebih rendah sudah lama sepenuhnya dikendalikan di tangan Spirit Hall. Lebih jauh menambahkan kekuatan yang digenggam oleh Spirit Hall sendiri, di seluruh benua, setidaknya 70% Spirit Masters terkait erat dengan Spirit Hall. Itu juga hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Seven Treasure Glaze Teleschool. Penyergapan dari Seven Hill Glaze Teleschool adalah sinyal yang sangat eksplisit bahwa Spirit Hall akan bergerak. Mereka membenci keadaan saat ini di benua, dan ingin memajukan posisi Spirit Hall selangkah lebih maju. Namun, bahkan mengetahui itu melalui tangan Balai Roh, tanpa bukti, siapa yang bisa meragukan mereka. Dengan Spirit Hall saat ini menangkap mayoritas Spirit Masters, bahkan 2 kerajaan besar tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Spirit Masters yang bisa menandingi 100 saja bukanlah kata-kata kosong. Dengan beberapa puluh ribu Spirit Masters digenggam di tangan mereka, Spirit Hall benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan 2 kerajaan besar. Flander sendiri melihat Ning Fengzi keluar dari akademi. Grandmaster sudah pergi mencari Liu Erlong untuk segera meninggalkan akademi dan kembali ke klan Naga Petir Biru. Meskipun keduanya dianggap telah melepaskan diri dari klan, pada saat ini, siapa yang masih peduli tentang itu? Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak tinggal lebih lama. Dengan perubahan besar yang tiba-tiba, mereka juga ingin kembali ke negara mereka. Hanya di Star Luo Empire mereka dapat mengeksploitasi sumber daya yang mereka pegang untuk mencapai hal-hal dasar. Apa yang sedang dilakukan Spirit Hall? Ini adalah pertanyaan di dalam hati setiap orang. 3 hari kemudian, berita menyedihkan kembali. Seluruh sekte Blue Lightning Tyrant Dragon Clan yang terdiri lebih dari 1.800 orang di bawah Master Sekte semuanya mati dalam pertempuran. Hanya sejumlah kecil murid sekte di luar yang berhasil lolos. Dalam beberapa hari, 1 dari 3 peringkat teratas dari 7 sekte besar dihancurkan dan 1 lagi terluka parah. Badai segera muncul di dunia Guru Roh. Untuk sesaat, setiap Guru Roh takut. Spirit Hall telah memerintahkan serangan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang peka. 2 dari 3 sekte atas tentu saja terhubungkan dengan Spirit Hall. Paus Agung Bibidong memegang cangkir teh di tangannya, diam-diam mendengarkan laporan kardinal di depannya. Dalam pertempuran dengan Seven Treasure Glaze Teleschool, 10.000 Spirit Masters dikirim, termasuk 1.000 dari 4 sekte yang lebih rendah. Pertahanan kastil Seven Treasure Glaze Teleschool hancur, dengan serius melukai Seven Treasure Glaze Teleschool, setidaknya 2.000 siswa Seven Treasure Glaze Teleschool terbunuh dalam pertempuran. Tapi Ning Fengzi dengan kekuatan pedang dan tulang Douluo melebihi harapan kami. Meskipun kami menyerang dalam kelompok, pada akhirnya kami masih ditahan oleh mereka. Kerugian pihak kita juga sama buruknya. Setidaknya 4.000 Spirit Masters meninggal dalam pertempuran itu, dan yang terluka juga menghitung lebih dari 3.000. 3 dari 4 tetua terluka parah pada waktu itu, dan tidak punya pilihan selain mundur sementara. Petik 2. Peng, cangkir teh di tangan Bibi Dong langsung berubah menjadi debu. Bajingan, 10.000 orang pergi, dan bahkan menyelinap menyerang, tetapi kerugiannya masih 2 kali lipat dari lawan. Apakah Seven Treasure Glaze Teleschool benar-benar hebat? Petik 2. Bawahan Spirit Hall terdiam karena ketakutan, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun untuk tidak memancing Paus Agung dalam kemarahan. Lanjutkan laporannya. Petik 2. Iya nih. Petik 2. Suara kardinal agak bergetar, tetapi juga menggembirakan. 8.000 dikirim untuk menyelinap menyerang Blue Lightning Tyrant Dragon Clan, menghindari penemuan sebelum penyerangan. Blue Lightning Tyrant Dragon Clan benar-benar terhapus, tidak ada satupun yang melarikan diri hidup-hidup. Pihak kami kehilangan 3.000 orang. Di antara mereka, 9 tetua tewas dalam kehancuran bersama dengan Master Sekte. Sisa-sisa sudah dikembalikan. Petik 2. Bibi Dong perlahan berdiri, mondar-mandir di aula besar. Matanya berkilauan dengan cahaya. Bagus, 3 sekte atas. The Seven Treasure Glaze Teleschool dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan layak atas ketenaran mereka, untuk membuat kita kehilangan lebih dari 7.000 orang. Benar-benar hebat. Petik 2. Huliena selalu berdiri di belakang Bibi Dong. Sejak dia ditetapkan sebagai Secret Maiden, Balai Roh, dia mengikuti Bibi Dong untuk menangani segala macam urusan Balai Roh. Dan saat ini hanya dia, murid kesayangan Paus tertinggi, yang berani berbicara. Guru, jangan marah. Semua keuntungan pasti membutuhkan kerugian. 2 dari 3 sekte atas dihancurkan, tempat Clear Sky School tidak diketahui. Duri yang ada di pihak kita bisa dianggap telah dihilangkan.
Meskipun kerugian kita saat ini tidak tampak kecil, ini juga cukup untuk membuat kagum kedua kerajaan besar itu. Mereka tidak akan berani bertindak membabi buta. Setelah kami menyimpan beberapa kekuatan, kami dapat melanjutkan sesuai dengan rencana semula. Maka dua kerajaan besar pasti akan disusupi oleh kita. Namun, kita harus hati-hati, seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Petik 2. Melihat muridnya yang bangga, kulit Bibi Dong agak mereda. Krisan Douluo dan Gos Douluo juga sudah pergi begitu lama, apakah ada berita? Seorang kardinal, gemetar ketakutan, berkata, masih belum ada berita. Stardew Great Forest adalah hutan binatang roh terbesar di benua ini, mungkin kedua penguasa akan membutuhkan waktu untuk melakukan pencarian mereka. Petik 2. Bibi Dong mengangguk, berkata, perintah, kuil roh surga Dow City harus menahan diri sebanyak mungkin, bukan untuk bertindak secara membabi buta. Amati surga Dow Empire dan sisa-sisa Seven Treasure Glaze Steel School setiap saat, balas dendam saat keadaan pertama memungkinkan. Spirit hunting sementara akan sampai pada akhir fase 1, selanjutnya, kita harus memulai rencana infiltrasi kita. Lakukan semuanya sesuai dengan rencana semula. Petik 2. Iya nih. Pada beberapa kata sederhana dari Paus Agung yang tak tergoyahkan ini, seluruh dunia Master Spirit benua Douluo menghadapi perombakan yang melibatkan setiap area. Pak, Kaisar Sueye hampir menghancurkan bagian belakang tahtanya dengan marah. Terlalu berani, terlalu berani. Apa yang dimaksud dengan balai roh? Tidak memberitahu aku bahwa mereka ingin memerintah seluruh benua. Bahwa mereka benar-benar berani menyatakan perang terhadap Heaven Dow Empire-ku. Petik 2. Blue Lightning Tyrant Dragon Clan tidak pernah menyatakan dukungan untuk kekaisaran, tetapi Seven Treasure Glaze Steel School adalah kekuatan besar yang diandalkannya. Saat ini dua sekte besar telah hancur dalam beberapa hari, dan setiap orang di dunia Master Roh berada dalam bahaya. Banyak Spirit Masters gratis memilih untuk bergabung dengan Spirit Hall. Meskipun dua sekte besar menyebabkan kerugian besar bagi Spirit Hall, mereka masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat ini, di dalam istana yang beristirahat ini, hanya beberapa orang yang hadir. Pangeran Mahkota Sue Qinghe, Ning Fengzi, Grandmaster, dan juga beberapa menteri kekaisaran. Ekspresi Grandmaster dan Ning Fengzi sangat suram. Hari itu, ketika Grandmaster dan Liu Erlong kembali ke sekte, apa yang mereka lihat adalah aliran darah. Mereka tidak kembali ke sekte selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka melakukannya. Surga telah memisahkan mereka dari kerabat mereka. Pukulan ini langsung membuat Liu Erlong pingsan, dan masih terbaring di tempat tidur karena penyakit. Meskipun Grandmaster agak setia, kesengsaraan sekte itu hampir membuatnya gila. Dibandingkan dengan Seven Hill Glaze Steel School, Blue Lightning Tyrant Dragon Clan jauh lebih sedih. Tidak hanya seluruh keluarga dimusnahkan, tetapi pada saat yang sama semuanya dijarah. Kepala klan saat ini, dan juga Master Sekte, ayah Grandmaster sendiri, memiliki mayatnya hancur, 3 tulang rohnya secara paksa dilucuti dari tubuh oleh musuh. Meskipun Heaven Dow Empire mengirim tentara untuk membantu segera, hanya mengubur mayat-mayat itu memakan waktu 3 hari. Pada hari itu ketika semua mayat dimakamkan, Grandmaster berdiri di depan kuburan ayahnya dan bersumpah bahwa dia tidak akan bertindak untuk dirinya sendiri kecuali Spirit Hall dihancurkan. Seven Treasure Glaze Steel School masih dianggap beruntung dibandingkan dengan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan, namun, lengan kanan Sword Douluo yang terluka parah benar-benar hancur, kekuatannya sangat berkurang. 2000 murid sekte sudah mati, melukai vitalitas sekte lebih jauh. Untungnya, kekayaan Seven Treasure Glaze Steel School segera dipindahkan ke Heaven Dow City, dan semua anggota yang tersisa juga dipindahkan ke ibu kota kekaisaran di mana mereka bisa aman. Ayah kekaisaran, singkirkan amarahmu, yang paling penting saat ini adalah mencari cara untuk merespons. Saat ini Spirit Hall tidak hanya mengendalikan mayoritas Spirit Masters, tetapi kerajaan dan adipati di dalam kekaisaran juga sebagian besar berada di bawah pengaruh mereka. Kamu tidak bisa gegabah. Petik 2. Pembicaranya adalah putra mahkota Sue Qinghe, yang melihat bahwa ayah kekaisarannya akan kehilangan kendali. Kaisar Sueye dengan marah berkata, bagaimana mungkin aku terburu-buru? Master sekolah Ning selalu memikirkan kekaisaran, tetapi hampir terbunuh oleh Spirit Hall. Jika aku tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana mungkin klan-klan sekolah Ning yang sudah mati itu gagal? Dan masih Grandmaster, Blue Lightning Tyrant Dragon Clan dimusnahkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa Spirit Hall akan benar-benar tanpa ampun.
Petik 2. Grandmaster akhirnya angkat bicara. Wajahnya saat ini jauh lebih kaku dari sebelumnya. Dia telah ditinggalkan oleh klannya untuk waktu yang lama, urusannya dengan Liu Erlong bahkan menyebabkan sangat terpisah dari klan. Namun, dia adalah anak dari klan Naga Biru Petir. Klan itu padam, dan rasa sakit yang dialami Grandmaster tidak kalah dengan Ning Fengzi. Yang mulia, saat ini kamu harus tetap tenang, terus sabar bertahan adalah bantuan terbesar bagi kami. Petik 2. Meskipun dia sangat tidak mau, Grandmaster masih berbicara seperti ini. Karena dia tahu bahwa hadiah masih jauh dari waktu untuk meletakkan kartu mereka di atas meja dengan Spirit Hall. Mengapa? Kami memiliki jutaan ahli yang berani, jangan bilang bahwa kami harus tetap takut. Petik 2. Kaisar Sueye benar-benar tampak agak impulsif. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Ini bukan rasa takut, melainkan ketidakmampuan. Yang mulia, kamu harus memahami apa efek yang bisa dimiliki Spirit Masters dalam pertempuran. Kali ini, klan aku sedang dipadamkan, Seven Tileglace School terluka parah, sudah cukup untuk membuktikan bahwa kita masih meremehkan kekuatan Spirit Hall sebelumnya. Spirit Hall menampung setidaknya 30.000 Spirit Masters dari berbagai tingkatan. Dan Paus Agung seharusnya tidak secara pribadi berpartisipasi dalam operasi ini. Petik 2. Bahkan jika kehilangan Spirit Hall tidak kecil, mereka masih mengendalikan setidaknya 20.000 Spirit Masters yang hebat. Dan untuk kekuatan level judul Douluo, untuk saat ini aku akan menilai mereka lebih dari 10. Jika kekuatan seperti itu mengobarkan perang frontal dengan jutaan ahli pemberani kamu, itu mungkin bukan perkelahian. Tetapi jangan lupa bahwa Spirit Hall masih memiliki kesatria Templar, serta dukungan dari kerajaan-kerajaan itu. Jika Spirit Masters ini dicampur ke dalam pasukan negara-negara kecil itu, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Mengandalkan kekuatan kita sendiri, jauh dari cukup untuk menahan Spirit Hall. Melihat ke belakang pada akar kita, kekuatan Spirit Masters yang kita pegang masih terlalu kecil. Kami semakin kekurangan karakter untuk memimpin. Karena itu, kita harus bertahan. Petik 2. Terakhir, Grandmaster dengan sengaja mengangkat suaranya. Dari kata sederhana ini, setiap orang yang hadir mendengar rasa darah yang kental. Lalu apa yang kamu usulkan? Saat Kaisar Sueye mendengarkan Grandmaster, suasana hatinya juga agak stabil. Alasan mengapa dia menunjukkan kemarahan semacam itu sampai batas tertentu juga untuk membuat tampilan. Grandmaster dan Ning Fengzi adalah dua orang yang diandalkan, dan kemarahan terhadap musuh yang sama bisa mengikat mereka lebih dekat dengannya. Tentu saja, pemberontakan Spirit Hall yang tiba-tiba telah menangkap Kaisar Sueye dan Heaven Dou Empire tidak siap. Di permukaan, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan Spirit Hall, tetapi Kaisar Sueye sudah merasakan krisis yang akan datang. Setelah berurusan dengan 3 sekte atas, target Spirit Hall nantinya adalah 2 kerajaan besar. Jika dia tidak merencanakan ke depan, mungkin akhir dari 2 sekte besar akan menjadi kesimpulan bagi kekaisaran. Meskipun Heaven Dou Empire dan Star Luo Empire keduanya memiliki pasukan berjumlah jutaan, di depan Spirit Masters yang benar-benar hebat, pasukan tidak ada gunanya. Pertahanan istana Kaisar Sueye telah meningkat secara drastis dalam beberapa hari ini, karena takut Aula Roh akan mengirim kekuatan untuk membunuhnya. Mata Grandmaster agak merah, tetapi dia masih mempertahankan sikap tenangnya sejauh mungkin. Untuk berurusan dengan Spirit Hall, hanya kekuatan kekaisaran saat ini masih jauh dari cukup. Kita harus bersatu, harus menggabungkan semua kekuatan untuk menentang Balai Roh, secara bertahap menggigit mereka, mengembangkan diri kita sendiri. Menghancurkan Balai Roh bukanlah masalah siang dan malam, Yang Mulia harus membuat rencana jangka panjang. Petik 2. Kaisar Sueye sedikit terganggu. Grandmaster, maksudmu bersekutu dengan Star Luo Empire. Tapi, kamu juga tahu konflik antara Surga Dou dan Bintang Luo mereka bukan hanya 1 atau 2 hari, tetapi keluhan bertambah lama. Itu tidak mudah dibubarkan. Petik 2. Ning Fengzi angkat bicara. Yang Mulia, di dunia ini, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Spirit Hall telah memadamkan 2 sekte besar. Star Luo Empire pasti menerima kabar itu. Aku tidak percaya bahwa mereka tidak akan merasa takut setelah mempelajarinya. Kerja sama tidak bisa dihindari. Selain itu, Grandmaster artinya tidak hanya berkolaborasi dengan Star Luo Empire. Kami masih kekurangan kekuatan, kami harus sejauh mungkin menarik Spirit Masters gratis untuk bergabung dengan pihak kami.
Kemudian kita dapat secara bertahap membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Petik 2. Grandmaster merendahkan suaranya. Jika aku menebak dengan benar, terlalu lama, Spirit Hall akan bergerak sampai batas tertentu. Mereka telah berhasil menyerang Seventy League Steel Skull dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan aku. Hanya satu langkah lebih jauh untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di dunia Master Spirit, meningkatkan pengaruh dan kontrol mereka. Kita juga harus bergerak. Petik 2. Kaisar Sueye berkata, aku mengerti maksudmu, tetapi bagaimana kita menarik Spirit Masters? Apakah kalian berdua punya saran? Petik 2. Mata Grandmaster mengungkapkan kesedihan yang tulus. Sekte dihancurkan, hatiku masih dalam kekacauan, aku harus minta maaf pada Yang Mulia. Aku tidak dapat membantu kamu mengajukan rencana. Tapi tolong jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk melatih Spirit Masters dari pihak kita. Aku akan memiliki mereka siap untuk dilemparkan ke pertempuran sesegera mungkin. Petik 2. Kaisar Sueye merenungkan, dan berkata, ini seharusnya tidak ditunda, kami akan menegosiasikan pengiriman sesegera mungkin. Petik 2. Karena gerakan Spirit Hall, seluruh Heaven Door Empire bergeser dalam waktu singkat, bersantai di luar dan mengencangkan bagian dalam. Adapun strategi seperti apa yang diterapkan kekaisaran terhadap krisis yang ditimbulkan oleh Spirit Hall, hanya eselon-eselon teratas yang tahu. Sama seperti Grandmaster dan Ning Fengzi memperkirakan, Star Luo Empire juga mulai bergerak diam-diam. Dan pada saat yang sama, Spirit Hall mengeluarkan deklarasi, mengecam keras para pembunuh yang memadamkan dua sekte besar, tetapi secara bersamaan juga mengangkat bahwa posisi 7 sekte besar berusia puluhan tahun. Sekarang setelah Clear Sky Sect dijauhkan dari dunia, dan Seven Treasure Glaze Steel Skull dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan dihancurkan, mereka mengusulkan bahwa 7 peringkat sekte besar akan dievaluasi kembali, diurutkan berdasarkan kekuatan militer. Mereka memberi semua sekte yang ada saat ini 1 tahun untuk mempersiapkan. Dalam 1 tahun, semua sekte benua dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam 7 turnamen besar sekte besar, membangun 7 sekte besar baru dan memberi peringkat mereka berdasarkan kekuatan. Penyebaran berita ini segera menimbulkan badai di dunia guru roh. Semua orang tahu apa arti 7 sekte besar, jika mereka bisa masuk peringkat itu akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk merekrut Spirit Masters dan menghasilkan semua jenis manfaat. Siapa yang tidak berharap mereka dapat mencapai peringkat ini? Hanya ada 1 tahun untuk dipersiapkan, dan praktis lebih dari 80% dari sekte-sekte di 2 kerajaan besar semuanya dimobilisasi. Adapun apa yang tersirat dari pernyataan Spirit Hall, hanya mereka sendiri yang paling tahu. Tetapi Tang San, dalam perjalanannya ke hutan raksasa Bintang Do, tidak mengetahui hal ini. Star Do Great Forest, melihat hutan hijau yang subur dan subur, di depannya, Tang San tidak bisa menahan perasaannya membaik. Menghirup udara segar dan bersih dalam-dalam, hatinya sudah lama terbang ke sisi Xiao Wu. 5 tahun telah berlalu, tetapi siluet yang indah itu tidak pernah tumbuh tidak jelas di hatinya, sebaliknya tumbuh semakin jelas seiring dengan berlalunya waktu. Sama seperti Ning Rongrong yang mengubur perasaannya dalam kultivasi, Tang San juga bisa sementara waktu menyingkirkan sosok itu dari pikirannya dalam kultivasi yang paling pahit. Xiao Wu, sudah 5 tahun, apa kamu baik-baik saja? Aku akhirnya bisa datang untuk kamu. Petik 1. Tergerak, bersemangat, dan bahkan sedikit gugup, Tang San akhirnya berjalan ke hutan besar Stardoll. Melangkah ke dalam hutan seperti memasuki dunia yang berbeda. Melalui indera kekuatan roh yang tangguh, Tang San dapat dengan jelas menemukan beberapa binatang roh dengan kekuatan yang berbeda-beda di sekitarnya. Dia tentu saja tidak akan pergi sembelih, dan membuka Dead God Domain Clear Sky Hammer. Dengan dia sebagai pusat, itu menyebar dalam radius 30 meter. Niat membunuh dingin es menakuti binatang roh tingkat 10 tahun atau 100 tahun untuk menyebar ke segala arah, itu tidak mungkin bagi mereka untuk menyebabkan masalah bagi Tang San. Tang San tidak lagi menjadi model studi rajin di masa lalu. Saat ini, dia sudah benar-benar memiliki kekuatan untuk hidup di hutan besar Stardoll. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa binatang roh yang kuat, mengandalkan 2 domain besar serta kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia masih bisa melarikan diri. Namun, ia tidak memilih untuk menggunakan penerbangan untuk bergerak melalui hutan besar Stardoll. Itu bukan karena terbangnya akan mengkonsumsi kekuatan roh dalam jumlah besar, sebaliknya,
kekuatan tulang kanan Kaisar Perak Biru membiarkannya mengkonsumsi jumlah yang secara praktis dapat diabaikan saat terbang. Namun, Tang San telah belajar dengan Grandmaster selama bertahun-tahun, dan dia sangat jelas memahami bahwa dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang hebat di dalam hutan binatang roh yang luas ini, jika dia terbang, dia pasti akan menjadi sasaran banyak panah. Itu mungkin berbahaya. Dia masih belum kuat sampai-sampai dia tidak perlu takut dikelilingi dan dikerumuni oleh sejumlah besar binatang roh. Stardew Great Forest, tidak peduli apakah itu geografi atau lokasi dan wilayahnya, semua cocok dengan pertumbuhan dan budidaya binatang buas. Hanya karena ini bahwa populasi binatang buas di hutan Stardew Great memiliki kuantitas dan kualitas yang cukup tinggi. Kembali ketika Tang San awalnya datang ke sini, guru-guru Akademi Shrek tidak berani membawa mereka jauh ke dalam, karena takut mereka akan menghadapi masalah. Sama seperti ini, mereka masih bertemu dengan binatang roh super itu, kera raksasa Titan, dan juga manusia 1000 tahun yang dihadapi iblis laba-laba. Tang San membunuh dan menerima cincin roh serta 8 tombak laba-laba. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat di mana krisis dan manfaat berdampingan. Tang San tentu saja tidak tahu di mana Xiao Wu berada di hutan yang luas ini. Dia tidak bisa selalu mencari di setiap sudut Stardew Great Forest, yang pada dasarnya tidak realistis. Karena itu, dia hanya bisa mencari sesuai dengan instruksi gurunya. Grandmaster pernah berkata bahwa, secara umum, di dalam hutan makhluk buas, semakin besar makhluk buas itu, semakin dekat ke pusat hutan tempat mereka akan tinggal. Akibatnya, untuk mencari Xiao Wu dia harus mencari di bagian terdalam hutan. Bagi Tang San, risiko bertemu bahaya pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keinginan untuk melihat Xiao Wu. Karena tidak harus mencari, hanya menuju garis lurus di dalam, Tang San tidak menunda. Dia juga tidak perlu khawatir tersesat di sini. Rumput perak biru di dalam hutan adalah panduan terbaiknya, dia hanya perlu melepaskan domain perak biru dan berkomunikasi dengan rumput perak biru, dan secara alami dapat menemukan cara yang paling tepat. Jika bukan karena hutan besar Stardew yang begitu besar sehingga dia tidak dapat terhubung ke semua rumput perak biru, dia hanya perlu mengandalkan informasi dari rumput perak biru untuk menemukan Xiao Wu. Sama seperti ini, Tang San berjalan sangat cepat ke hutan besar Stardew selama sehari penuh. Malam tiba, Tang San telah menemukan area yang relatif tinggi untuk berhenti. Hari yang terburu-buru juga membuatnya agak lelah. Blue Silver Domain terbuka, dan bersama dengan lingkaran cahaya biru menyebar darinya, segera rumput perak biru di sekitarnya memancarkan suasana gembira dan ceria. Adegan fantastis muncul. Rumput perak biru di sekitar Tang San tiba-tiba tumbuh dengan cepat, segera tumbuh setinggi 3 meter, daun rumput yang tebal mulai kusut satu sama lain, berkonsentrasi, dan dengan menghubungkan satu sama lain, mereka membangun rumah yang kokoh di sekitar kaisar mereka. Dengan rumput perak biru terlihat di seluruh benua, sementara Blue Silver Domain mungkin bukan domain yang paling kuat, itu pasti yang paling praktis. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan domain lain. Tepat ketika Tang San bersiap untuk memakan beberapa jatah yang dia bawa dan kemudian beristirahat, dia merasakan aura tertentu dalam informasi yang tiba-tiba dikirimkan kepadanya dari rumput perak biru. Itu adalah perasaan asing yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rumput perak biru biasa hanya memiliki kecerdasan terendah, dan hanya bisa membuat Tang San merasakan perubahan mereka melalui suasana hati mereka. Kali ini tidak terkecuali, bagaimanapun, Tang San masih merasakan semacam kegugupan dan pembangkangan dalam suasana hati. Tentu saja, suasana hati seperti itu tidak akan menentangnya, Kaisar Perak Biru. Untuk bisa membuat rumput perak biru merasa sangat gugup, dan bahkan agak takut, apa itu? Binatang roh yang tangguh. Tidak seharusnya. Hutan besar Stardew bagaimanapun juga adalah hutan binatang roh. Binatang roh di sini sudah hidup selama puluhan ribu tahun, dan rumput perak biru secara alami sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Untuk membuat rumput perak biru merasa gugup dan menantang, itu pasti makhluk aneh, atau mungkin, manusia.